Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Atetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Atetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Atetek. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Mohon maaf teman-teman, jadi sebulanan ini ceritanya lagi banyak cerita dalam kehidupan saya, plus bodinya ceritanya juga sedang ngedrop. Jadi mohon maaf, saya bahkan tidak balas semua pesan yang masuk, semua diskusi yang masuk di video-video Atetek. Mohon dimaafkan, ini masih dalam masa penyembuhan, cuma nggak enak kalau sudah lama nggak bikin video. Oke, minta doanya saja, mudah-mudahan bisa cepat sembuh, bisa cepat kembali normal ya. Jaga kesehatan teman-teman semua ya, kondisinya sedang lagi nggak enak kayak gini. Oke, baik, kali ini saya akan coba beberkan caranya Pak D LKH mendapatkan saham. Cara screeningnya seperti apa sebenarnya ya, kita akan coba bedah itu yang simpel saja. Kalau teman-teman bingung mulai dari mana belajar video-video Atetek, teman-teman coba bongkar-bongkar aja semualah ya. Saya kalau disuruh ngurutkan juga saya pusing sendiri. Oke, saya akan pakai aplikasi iPod untuk screening. Kalau teman-teman tidak punya iPod, nanti juga saya akan contohkan pakai aplikasi iPod Go. Kalau teman-teman tidak bisa pakai iPod Go, saya juga nanti akan contohkan dengan bot Hakisam IDX biar lengkap ya. Kita masuk ke iPod, aplikasi iPod. Tapi kalau ke aplikasi iPod ini berarti teman-teman harus punya akun di Sekuritas Indoprimer Sekuritas ya. Kalau di sini teman-teman klik di bagian kiri atas itu tanda strip 3, terus teman-teman lari di Tools and Analysis, terus Stock Screener. Oke, kita bedah. Sebetulnya pada LKH itu yang paling dia sering cermati apa? Patokan pertama pada LKH saat mencari saham itu yang paling dia cermati pertama adalah price book value (PBV). Biasanya saham-saham yang beliau cermati, pada LKH cermati adalah saham-saham dengan PBV price book value di bawah 0,25 biasanya. Nah, karena kita mau cari saham-saham dengan price book value di bawah 0,25, maka settingannya saya akan bikin annual PBV-nya saya setting lebih kecil dari 0,5. Kalau di sini saya pakai komanya, pakai koma ya. Kadang ada yang pakai titik 0,25. Biasanya pada LKH lebih senang cari saham-saham yang price book value-nya di bawah 0,25. Berarti sudah sangat kelewatan jauh dari sisi berdasarkan harga wajar perusahaan tersebut. Biar kita tidak mendapatkan saham-saham dengan price book value minus, maka di aktual PBV-nya kita setting lebih besar tapi dari 0,01. Jadi kita akan terhindar dari saham-saham dengan price book value minus. Oke. Ada satu patokan lagi yang pada LKH biasanya pakai saat memilih saham setelah dia menggunakan indikasi price book value, yaitu price earning ratio. Jadi rasio harga berbandingkan kemampuan laba perusahaannya, atau price earning ratio. Biasanya saham-saham yang beliau cari itu paling minim PR-nya biasanya paling minim 10 biasanya setelah PBV jadi patokan. Jadi kita akan pakai saham-saham dengan price earning rasionya
annual price earning ratio-nya kita setting di bawah 10. Oke, kita setting di bawah 10. Annual price earning ratio-nya kita setting di bawah 10. Biar kita terhindar dari saham-saham dengan PR minus, maka pada aktual PR-nya kita setting lebih besar dari 0,01. Ini kita sudah dapat saham-saham yang secara perhitungan valuasi berarti saham ini sudah sangat under value berdasarkan price book value-nya atau berdasarkan price earning ratio-nya. Setelah itu kita ke bawah. Di sini sebenarnya ada pilihan. Teman-teman mau pakai komposit, kalau komposit berarti semuanya, atau dari consumer saja atau dari finance saja, terserah. Kita pakai global saja, semua saham kita saring di sini, kita search. Teman-teman bisa lihat ada beberapa saham dari hasil pencarian tadi. Ada BCIP, BMTR, Cevindak, GPRA, ITMA, LPPS, PPRX, Penin, PNLF, SMDM, Soji. Setelah ini tinggal teman-teman bedah di RTI. Misalkan teman-teman bedah BMTR yang pada LKH sudah masuk. Mana BMTR ya? Kita pakai RTI. Teman-teman bedah BMTR seperti apa? Teman-teman bedah di case statistiknya, coba cek detailnya seperti apa. Teman-teman cek di kepemilikan sahamnya, terbesar siapa, IPO-nya di harga berapa. Teman-teman cek juga sahamnya cukup liquid atau tidak, biar lebih enak buat teman-teman untuk keamanan dana teman-teman ya. Cek di RTI detailnya. Itu kalau kita pakai iPod, aplikasi iPod. Buat teman-teman yang tidak punya account di Indo Primer Sekuritas, kita akan coba pakai iPodGo. iPodGo saya, waduh, iPodGo nya nggak ada bro. Ya wis, intinya kalau pakai iPodGo, teman-teman lakukan saja seperti yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman tidak punya akun di Indo Primer Sekuritas, pakai iPodGo saja. Terus teman-teman di bagian stock screener-nya setting annual PBV-nya lebih kecil dari 0,25. Terus di actual PBV-nya lebih besar dari 0,01. Annual PBV-nya disetting lebih kecil dari 10 dan aktual PBV-nya PR-nya, annual PR-nya kurang dari 10 dan aktual PR-nya lebih dari 0,01. Setting saja seperti itu. Terus teman-teman ketuk search-nya, cari, nanti hasilnya akan teman-teman ketemukan. Kalau teman-teman mau mengurutkan apa namanya berdasarkan price earning ratio terkecil, teman-teman tinggal klik di bagian ininya, PR-nya diklik 2 kali. Nah, ini sudah diurutkan dengan PR terkecil. Di sini ada LPPS, Penin, ITMA, BMTR dan lain-lain ya. Itu caranya. Nah, untuk apa namanya, teman-teman yang punya akun di bot Haki Saham IDX juga sebenarnya ada cara untuk screening menggunakan bot Haki Saham IDX. Kita cari masuk ke Telegram ya. Jadi ada perintah untuk cari saham-saham under value di bot Haki Saham IDX. Perintahnya itu, ini saya sudah copy jadi saya tempel saja ya. Perintahnya itu SF PR lebih dari 1, PR kurang dari 10, PBV lebih besar dari 0, PBV lebih kecil dari 1. Terus kita klik. Nah, di sini kita dapat saham-saham plus keterangan PBV-nya berapa. Jadi
banyak ini. Jadi misalkan Adro annualisnya di tahun 2021 pendapatannya 40 triliun, PR 9,91, DR 0,57, PBV 0,68. Lengkap datanya bisa teman-teman dapatkan lengkap di sini ya. Nah, ini di halaman pertama ini belum semua saham-saham under value teman-teman dapatkan. Jadi kalau teman-teman mau lebih lanjut, teman-teman tinggal klik tulisan next page-nya ini, klik next page-nya, terus teman-teman dapat lagi sahamnya. Terus teman-teman klik lagi next page lagi sampai ke halaman terakhirnya. Ini masih berarti klik lagi. Nah, ini terakhirnya di sini di WG ini. WG bagus, ini saham bagus yang memang sedang ngedrop juga harganya. Setelah teman-teman dapat ini semua info ini, saring mana yang menurut teman-teman paling bagus, sahamnya paling bagus buat teman-teman beli dan koleksi karena harganya sudah under value. Setelah teman-teman beli, konsepnya pada saham-saham under value ya kesabaran teman-teman, bahwa kalau dalam saham under value itu kunci utamanya setelah beli adalah kesabaran teman-teman sampai harga optimum tercapai. Akan lebih asik kalau sahamnya juga berdividen, jadi teman-teman dapat keuntungan ganda saat membeli sahamnya under value plus ada keuntungan bonus dividennya ya. Itu cara mudahnya Pak DLKH saat mendapatkan saham, dan ini cara screening paling mudah. Teman-teman bisa pakai iPod, entah itu iPod aplikasi iPodnya yang terbaru, atau kalau yang nggak punya akun sekuritas di Indoprimer Sekuritas bisa pakai iPod Go, atau teman-teman yang punya akun di Botaki Saham IDX silakan pakai perintah tadi ya, pakai perintah. Nanti perintahnya saya taruh di keterangan video lah, SF PR lebih dari 1, inilah nanti saya taruh di keterangan video ya. Intinya seperti itu caranya. Silakan nanti teman-teman coba, jangan langsung pakai bedah analisis fundamentalnya seperti apa plus teknikalnya pergerakan harganya seperti apa. Jadi teman-teman akan lebih optimal dalam berbisnis saham ini ya, khususnya pada saham-saham under value ini. Oke ya, wis, silakan teman-teman coba. Intinya ini hanya informasi, silakan belajar dan belajar lagi. Mohon maaf kalau ada teman-teman komen tidak saya balas, saat ini saya masih belum on 100% ya. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.